ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para penonton, para pemirsa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan malam ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang pada malam ini kita akan membicarakan tentang perniagaan-perniagaan yang dilarang dalam Islam. Tentunya Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur detil kehidupan manusia. Terlebih lagi di dalam urusan mencari nafkah, yaitu perniagaan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan aturan-aturannya di dalam agama yang terakhir yang Allah turunkan kepada manusia, yaitu Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menetapkan di dalam sunnah-sunnah beliau, menyontohkan di dalam praktik kehidupan beliau bagaimana menjadi seorang pedagang yang baik. Pada asalnya hukum dalam perniagaan adalah mubah, dibolehkan. Sejak manusia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, manusia telah belajar untuk mencari nafkah kehidupan mereka di atas muka bumi. Dan salah satu cara manusia mengais rezeki adalah dengan berniaga. Dan berniaga ini adalah satu praktik yang sudah dikenal sejak lama. Dan Islam juga membicarakan masalah ini. Islam telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang menata dan mengatur perniagaan yang terjadi di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjadi pedagang, dan beliau adalah pedagang yang sukses. Demikian juga para sahabat yang mulia, banyak di antara mereka adalah para pedagang. Para pedagang ini mesti berbekal ilmu syar'i. Mereka mesti mengetahui perkara-perkara yang wajib diketahui dan dilakukan oleh para pedagang, termasuk di dalamnya hal-hal yang dilarang di dalam perniagaan. Oleh karena itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah membuat larangan kepada para peniaga dan para pedagang yang tidak mengetahui hukum-hukum jual beli, dilarang masuk pasar. Ya, jadi minimal dia harus tahu, dia kena tahu hal-hal penting dan wajib di dalam bab perniagaan. Sebagai contoh misalnya, seorang pedagang kena tahu dia waktu-waktu dilarang jual beli. Misalnya pada waktu akan ditunaikannya salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan adzan untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegera kamu kepada mengingat Allah, yaitu salat, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Demikian pula seorang pedagang mesti kena tahu dia tempat-tempat dilarang berjual beli. Misalnya di dalam masjid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr
radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berjual beli di dalam masjid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa atas orang yang berjual beli di dalam masjid, yaitu tidak ada keuntungan bagimu. Ya, nah demikian. Dan juga seorang pedagang, dia kena tahu barang apa saja yang dilarang diperjualbelikan. Misalnya minuman keras, khamar, bangkai, anjing, babi, khinzir, dan lain-lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah azza wa jalla harrama al-khamra wa thamanaha wa harrama al-maitata wa thamanaha wa harrama al-khinzir wa thamanahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamar dan mengharamkan hasil jual belinya, mengharamkan bangkai dan mengharamkan hasil jual belinya, dan mengharamkan khinzir serta mengharamkan hasil jual belinya. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thamanul khamri haram, mahrul baghi haram, thamanul kalbi haram, al-kubah haram, wa in ataka sahibul kalbi yaltamithu thamanahu famla yadayhi turaban, wal khamru wal maisir wa kullu muskirin haram." Nabi mengatakan hasil jual beli khamar adalah haram, hasil melacur adalah haram, hasil penjualan anjing adalah haram, main dadu haram. Apabila pemilik anjing datang kepadamu meminta hasil jual beli anjingnya, maka sesungguhnya ia telah memenuhi kedua tangannya dengan tanah. Famla yadaihi turaban, penuhkanlah tangannya dengan tanah, yaitu jangan dia beri apa-apa. Khamar, judi, dan setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Ya, dan juga ya, dia dilarang, seorang pedagang harus mesti mengetahui hal-hal yang dilarang di dalam transaksi jual beli, misalnya curang dalam timbangan dan takaran. Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam kitabnya dalam surat Al-Mutaffifin, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Wail, celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nah, semua itu mesti diketahui oleh seorang pedagang. Maka ilmu merupakan syarat mutlak bagi seorang peniaga. Dia mesti memiliki ilmu dan dia mesti menuntut ilmu berkaitan dengan perniagaan yang sedang dijalankannya. Karena kita menganut satu kaidah di dalam agama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berbicara dan berbuat. Pada malam ini kita akan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk perniagaan yang diharamkan. Ada beberapa hal-hal yang dilarang di dalam jual beli. Tadi kita sudah sebutkan bahwa hukum asal dalam perniagaan ini adalah mubah, dibolehkan, kecuali yang dilarang oleh syariat, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara bentuk-bentuk perniagaan yang diharamkan atau praktik yang diharamkan di dalam jual beli, yang pertama adalah al-ghish, yaitu melakukan kecurangan atau penipuan. Ya, ini adalah satu akhlak yang buruk dalam perniagaan, etika yang banyak ditinggalkan oleh para pedagang, yaitu melakukan kecurangan dan penipuan di dalam jual belinya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika lewat di depan tumpukan makanan yang akan dijual. Lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan itu, dan beliau mendapati makanan yang sudah basah di dalamnya, ditutupi. Jadi yang bagus-bagus ditaruh diletakkan di depan, di hadapan, sementara yang busuk, yang sudah basah, diletakkan di dalam, disembunyikan. Maka Nabi mengatakan, "Apa ini, wahai penjual makanan?" Maka si penjual mengatakan, "Ya Rasulullah, makanan ini basah karena tersiram air hujan."
Maka Nabi SAW mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahun nas. Mengapa tidak engkau letakkan di atas makanan-makanan ini agar orang-orang dapat melihatnya? Kemudian Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minni. Barang siapa yang berbuat curang, maka ia bukan dari golonganku, tidak berada di atas sunnahku. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan kecurangan, ya, terhadap kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, satu larangan yang sangat keras dalam jual beli, dan Nabi mengancamnya bahwa ia bukan termasuk orang yang berada di atas sunnah beliau, yaitu menyembunyikan cacat pada barang yang kita jual, ya, yaitu sebahagian bagus, sebahagian tidak bagus. Lalu kita sembunyikan yang tidak bagus ini, ya, kita tutupi dengan yang bagus. Nah, ini adalah kecurangan. Orang yang melakukannya dia tidak akan dapat berkah dari jual belinya, ya, dan dia akan dapat misalnya, ya, orang yang membeli merasa tertipu, maka dia termasuk orang yang madlum. Jika dia berdoa, maka tidak akan tertolak doanya. Maka hendaknya orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam jual beli takut terhadap, ya, balasan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, doa orang yang telah ditipunya dan dicuranginya. Ya, karena apabila mereka tahu mereka telah dicurangi, maka mereka berada di pihak yang dizalimi dan doa mereka tidak terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini memberikan faedah, yaitu menyembunyikan aib atau cacat, calar dan penipuan di dalam jual beli adalah haram hukumnya, bagaimanapun bentuk dan caranya. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan di dalam kitabnya, yaitu dalam sunannya, hukum inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu. Mereka sepakat, ya, melarang penipuan, kecurangan di dalam praktik jual beli. Mereka mengatakan penipuan hukumnya haram. Nah, kemudian jika seorang pembeli mendapati cacat, kekurangan, celah pada barang yang dibelinya, maka ia memiliki hak khiyar untuk mengembalikannya, ya. Namun demikian jual beli tersebut dianggap sah tentunya. Nah, maka hendaklah, ya, para pedagang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia sembunyikan kekurangan dari barang dagangannya. Hendaklah dia secara jujur, ya, jangan menutupi kekurangan dengan barang yang sempurna, ya, seperti yang dilakukan oleh penjual makanan tadi. Ya, dia dia sembunyikan yang buruk-buruk, diletakkannya di bawah, sementara yang di atas diletakkan yang baik-baik. Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah mengatakan penipuan dalam jual beli hukumnya haram. Misalnya menyembunyikan cacat, menggemukkan kambing dengan tidak memerah susunya agar terlihat gemuk, menghiasi wajah budak wanita sehingga kelihatan cantik oleh calon pembeli, atau mengeriting rambutnya, ya, nah demikian. Nah, ini semua termasuk, ya, praktik-praktik ghish, kecurangan di dalam jual beli. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk perkara yang dilarang di dalam jual beli adalah melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Ya, melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Abu Hurairah meriwayatkan dari dia mengatakan, ya, Abu Hurairah mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu munafiqatun lis-sil'ah wa mumhiqatun lil barakah. Sumpah, kata Nabi, ya, dapat melariskan barang dagangan, akan tetapi dapat mengangkat dan menghapus berkah. Karena kalau terlalu banyak bersumpah, ya, menjual nama Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala untuk melariskan barang dagangan, maka akan terhapus berkahnya. Demikian juga diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari, ia mengatakan ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Iyyakum wa kasratal halifi fil bai' fa innahu yunaffiq thumma yamhaq. Hindarilah banyak bersumpah di dalam jual beli. Memang sumpah itu dapat melariskan barang dagangan karena dapat meyakinkan calon pembeli, dapat meyakinkan orang yang akan membeli, konsumen. Ya, dia yakin karena menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah, berani bersumpah. Akan tetapi kemudian akan menghilangkan berkahnya, summa yamhaq. Kemudian akan menghilangkan berkah dari jual beli tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 macam orang yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak mereka bicara, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, Nabi mengulanginya 3 kali. Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Khabu wa khasiru, man hum ya Rasulullah?" Sungguh celaka dan merugi mereka itu. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "Al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib." Mereka adalah orang yang musbil, orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit pemberian. Dan yang ketiga adalah al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta, sumpah palsu. Nah, jadi banyak bersumpah itu juga merupakan salah satu kita katakan perkara yang dilarang di dalam jual beli. Ya, hendaknya seorang itu menghindari hal ini. Ya, Nabi juga mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim." 3 macam orang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak mereka bicara dan tidak akan melihat mereka. Kemudian Nabi mengatakan, "Rajulun halafa ala sil'atin laqad a'ta biha akthar mimma laqad u'tiya biha akthar mimma u'ti wa huwa kadhibun." Yang pertama adalah laki-laki yang bersumpah untuk melariskan barang dagangannya sehingga ia diberi keuntungan yang lebih banyak dari biasa yang dia peroleh. Ya, nah demikian. Sementara dia dusta di dalam sumpahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun halafa ala yaminin kadhibatin ba'dal asri liyaqtati'a biha mala rajulin muslimin. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang bersumpah dusta sesudah asar untuk merampas harta orang lain, ya, harta seorang muslim. Ya. Yang ketiga adalah Nabi mengatakan warajulun mana'a fadla ma'in fayaqulullah al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla man lam taf'al yadak. Maka yang ketiga adalah laki-laki yang menahan kelebihan airnya. Kelak Allah akan berkata kepadanya pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, "Aku akan menahan karuniaku terhadapmu sebagaimana engkau telah menahan karunia yang tidak engkau buat dengan kedua tanganmu." Yang tidak engkau buat dengan kedua tanganmu. Demikian ya khonifuddin, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumpah palsu ini ya akan menghilangkan berkah dari jual beli kita. Oleh sebab itu janganlah kita terlalu banyak mengumbar sumpah di dalam jual beli. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang Arab Badui lewat dengan membawa seekor kambing. Aku mengatakan kepadanya, "Maukah engkau jual kambing itu kepadaku dengan harga 3 dirham?" Ia menjawab, "Demi Allah tidak, aku tidak mau menjualnya." Kemudian akhirnya ia menjualnya kepadaku. Tapi dia sudah bersumpah dengan mengatakan, "Demi Allah tidak." Namun akhirnya ia menjualnya kepadaku. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Ba'a akhiratahu bidunyah
ia telah menjual akhiratnya dengan dunia. Ya memang kadang-kadang untuk meyakinkan pembeli, banyak para penjual itu menggunakan nama Allah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal akhirnya dia patahkan sendiri, dia batalkan dari ucapannya. Dia katakan, demi Allah ini tidak kurang dari 1.000 ringgit misalnya. Tapi ternyata akhirnya juga ya dia bagi ya di bawah 1.000 ringgit. Artinya dia batalkan sendiri ucapannya dengan menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berhati-hati di dalam jual beli, ya tidaklah perlu kita gunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk melariskan barang dagangan kita. Nah, kemudian di antara perkara yang diharamkan di dalam jual beli adalah menyembunyikan cacat dan tipu daya dalam jual beli. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua pihak yang berjual beli, yaitu penjual dan pembeli, memiliki hak khiyar, yaitu hak pilih, selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Jika kedua belah pihak jujur dan transparan, tidak ada yang disembunyikan, maka keduanya memperoleh keberkahan dari jual beli tersebut. Namun jika mereka berdua menyembunyikan cacat dan melakukan tipu daya di dalam jual beli mereka, maka keberkahan akan terhapus darinya, dari pihak yang curang, dari pihak yang menipu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi janganlah kita sengaja menyembunyikan cacat dan melakukan tipu daya di dalam jual beli. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa dilaporkan kepada Rasulullah, ya, dikabarkan kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang melakukan tipu daya dalam jual belinya. Maka Rasul mengatakan, "Idza bay'ata faqul la khilabata." Jika engkau membeli sesuatu, jika engkau melaksanakan transaksi jual beli, maka ucapkanlah la khilabah. Tidak ada tipu daya, ya, tidak ada tipu daya. Nah, demikian. Demikian juga diriwayatkan dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim akhul muslim. La yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang ada cacatnya kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia mesti menjelaskan cacat itu kepada saudaranya tersebut. Kalau ada kekurangan, jelaskan kekurangannya, ya. Kalau ada cacat, kelemahan, jelaskan kelemahannya. Diriwayatkan juga dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna, al makru wal khida'u finnar." Barang siapa yang berbuat curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya dalam neraka. Al-khida' ya, wal makar finnar. Orang yang membuat makar, buat tipu daya, kecurangan, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Maka janganlah kita menjual akhirat kita dengan keuntungan yang sedikit, ya, tercabut berkah, ya, kemudian kita dapat doa dari orang yang kita zalimi, ya, di samping itu keuntungan yang didapat mungkin sedikit, tidak seimbang dengan resiko dan akibat yang akan kita terima. Demikian pula di antara jual beli yang diharamkan adalah menyusahkan kaum muslimin dengan menimbun bahan makanan pokok kaum muslimin. Ya, menimbun artinya menyembunyikan supaya harganya naik. Nah, ini tentunya menyusahkan kaum muslimin. Tidak boleh kita menimbun bahan makanan pokok, ya, kaum muslimin. Karena ini kerusakannya sangat berdampak luas. Berapa banyak nanti orang-orang yang tidak makan. Orang-orang miskin tidak mampu membeli beras misalnya. Kenapa? Berasnya ditimbun, disembunyikan supaya naik harganya.
Ya, nah jadi pengaruh buruknya sangat luas. Maka Nabi mengharamkan ya perbuatan praktik menimbun bahan makanan pokok kaum muslimin dengan tujuan untuk menaikkan harganya dan meraih keuntungan, ya, memperkaya dirinya dan untuk meraup keuntungan, meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nabi mengatakan man ihtakara fahuwa khati'. Barang siapa yang menimbun barang, maka ia berdosa. Lalu ada yang bertanya kepada Sa'id, yaitu Ibnul Musayyib, perawi hadis ini. Sesungguhnya aku menimbun barang. Maka Sa'id berkata, sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadisnya juga menimbun barang. Jadi ada barang yang tidak mengapa kita simpan. Ya, seperti misalnya bahan-bahan pakaian, bahan-bahan yang bukan keperluan primer, ya, bukanlah keperluan pokok kaum muslimin. Tidak mengapa. Ya, kita misalnya menyimpan kita jual beli kereta, kita simpan, ya, itu tidak mengapa. Tapi bahan makanan pokok, nah ini tidak boleh kita simpan untuk menyusahkan kaum muslimin. Jadi ihtikar adalah membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran sehingga otomatis ya harganya melambung naik. Ya. Harganya melambung naik. Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk ihtikar yang diharamkan. Apakah berlaku pada semua barang ataukah hanya pada bahan makanan pokok? At-Tirmidzi mengatakan di dalam sunannya, hukum inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu, yaitu mereka melarang penimbunan bahan makanan. Sebahagian ulama membolehkan penimbunan selain bahan makanan. Ibnul Mubarak mengatakan tidak mengapa menimbun kapas, sakhtian, yaitu kulit kambing yang sudah disamak dan sejenisnya. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan dalam Syarhus Sunnah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ihtikar. Ya, diriwayatkan dari Umar bahwa ia mengatakan tidak boleh ada penimbunan barang di pasar kami. Ya, ini sejumlah oknum dengan sengaja memborong barang-barang di pasar lalu ia menimbunnya. Akan tetapi siapa saja yang mengimpor, yaitu memasukkan barang dari luar dengan usaha sendiri, ya pada musim dingin ataukah musim panas, maka terserah padanya apakah mau menjualnya atau menyimpannya. Diriwayatkan dari Utsman bahwa Rasulullah bahwa beliau melarang, ya, Utsman melarang penimbunan barang. Demikian juga Imam Malik dan Ats-Tsauri juga melarang penimbunan seluruh jenis barang. Imam Malik mengatakan dilarang menimbun jerami, kain wol, minyak dan seluruh jenis barang yang dapat merugikan pasar, yaitu konsumen. Sebagian ulama berpendapat bahwa penimbunan barang hanya berlaku khusus pada bahan makanan saja, karena hal itu merupakan keperluan pokok manusia. Adapun barang-barang lainnya tidaklah mengapa. Dan ini merupakan pendapat Abdullah Ibnul Mubarak dan pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan penimbunan barang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu, seperti Mekah, Madinah atau tempat terpencil di batas-batas wilayah. Dan tidak berlaku di tempat seperti kota Basrah dan Baghdad, karena kapal dapat berlabuh di sana. Al-Hasan Al-Auza'i mengatakan barang siapa memasukkan bahan makanan dari luar, ya, dia import dari luar lalu menyimpannya menunggu sampai harga melonjak naik, maka ia tidak termasuk penimbun barang. Penimbun barang itu adalah orang-orang yang memborong barang-barang di pasar kemudian dia menimbunnya. Imam Ahmad mengatakan jika masuk bahan makanan dari luar dengan usahanya lalu ia menyimpannya, maka ia tidak termasuk penimbun barang. Jadi misalnya beras, kalau beras yang ditimbunnya adalah beras yang dia datangkan dari luar dengan usahanya sendiri, ya ini tidak termasuk penimbunan barang. Tapi kalau dia borong pasar dalam negeri, ya misalnya beras di Malaysia dia kumpulkan lalu dia simpan, nah inilah yang termasuk penimbunan barang yang dilarang. Tapi kalau dia import, ya dia datangkan dari Thailand misalnya, atau dari tempat lain lalu dia timbun, itu terserah dia mau dia jual kapan, ya mau dia simpan sampai kapan, sampai bila masa dia mau menjualnya silahkan.
Akan tetapi dia tidak boleh memborong barang-barang di pasar kaum muslimin lalu menimbunnya untuk menaikkan harganya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya penjelasan dari Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya. Ya, jika masuk bahan makanan dari luar dengan usahanya, lalu ia menyimpannya, maka ia tidak termasuk penimbun barang. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, jadi kesimpulan dari penjelasan para ulama tentang definisi ihtikar dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari keperluan manusia kepada barang tersebut dan dengan tujuan menaikkan harga terhadap kaum muslimin. Hal ini berlaku pada keperluan pokok manusia dan bahan makanan pokok manusia. Yang kedua, penimbunan barang yang berdosa adalah orang yang keluar masuk pasar untuk memborong keperluan pokok kaum muslimin, lalu ia menimbunnya dan melarang orang lain membelinya sehingga terjadilah mudarat dan kesulitan akibat perbuatannya. Ya, itu yang kedua. Dan tidak termasuk bentuk ihtikar yang diharamkan adalah yang pertama, menyimpan bahan makanan pokok yang melimpah melebihi keperluan masyarakat, khususnya pada musim-musim panen yang nantinya untuk dijual kepada masyarakat ketika bahan makanan itu diperlukan. Yang kedua, orang yang mengimpor mendatangkan barang itu dari luar dengan usahanya sendiri lalu menunggu harga naik. Nah, ini tidak termasuk ihtikar yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara bentuk jual beli yang dilarang, akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, adalah jual beli barang-barang tertentu, misalnya menjual darah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ya ad-dam, yaitu darah. Dan mengharamkan hasil jual belinya. Diriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifa dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli darah dan jual beli anjing. Jadi darah tidak boleh dijual belikan. Ya, darah tidak boleh dijual belikan. Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah mengatakan dilarang menjual darah karena ia adalah najis. Sebagian ulama membawakan larangan dalam hadis tersebut kepada larangan mengambil upah membekam. Dan mereka mengatakan kandungan hukum larangan tersebut adalah makruh tanzih, bukan haram. Tapi yang benar ini adalah larangan sebagaimana zahirnya, ya, bukan upah bekam. Ya, tapi sebagaimana zahirnya, yaitu apa? Darah. Jadi yang dimaksud dengan haramnya jual beli darah adalah ya sebagaimana diharamkannya jual beli bangkai dan khinzir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jual beli yang diharamkan juga adalah jual beli anjing, sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, bahwa Nabi SAW dari riwayat Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya yaitu Abu Juhaifah, bahwa Rasulullah melarang jual beli anjing, ya, melarang jual beli anjing. Ya, demikian juga Abu Zubair yang mengatakan, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang jual beli anjing dan kucing. Ya, ia mengatakan, beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Jadi anjing dan kucing ini tidak boleh dijual belikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di antara yang dilarang untuk diperjualbelikan adalah kucing, ya. Tadi sudah disinggung ya di dalam hadis Nabi riwayat Abu Zubair yang bertanya kepada Jabir tentang jual beli anjing dan kucing. Nabi mengatakan ia menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya, Rasul telah melarang jual beli anjing dan kucing. Jadi hukumnya haram, ya, hasil penjualan kucing dan memperdagangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di antara benda-benda yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah khamar. Khamar termasuk yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Rasulullah telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hurrimat at-tijaratu fil khamar. Telah diharamkan segala bentuk jual beli khamar. Diharamkan segala diharamkan bentuk jual beli khamar, ya, segala bentuk jual beli khamar. Ya, baik itu khusus menjual botolnya
tutupnya, labelnya, ya, semua yang berkaitan dengan khamar, ya kita dilarang terlibat di dalamnya. Ya, semua yang berkaitan dengan khamar kita dilarang terbabit di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah menghadiahkan bahwa seorang laki-laki diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang laki-laki menghadiahkan satu kendi khamar. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Hal alimta anna Allah qad harramaha?" Apakah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, tahukah engkau bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya? Laki-laki tadi menjawab, "La." Ia mengatakan tidak. Fasara insanan. Tapi kalau begitu, buatlah gembira orang lain, ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima sarartahu. Rasul bertanya kepadanya, dengan apa ya aku membuat orang lain gembira? Faqal amartahu bi bai'ihima. Engkau suruh orang lain untuk menjualnya. Maka Nabi SAW mengatakan, innal ladzi harrama syurbaha harrama bai'aha. Sesungguhnya sesuatu yang Allah haramkan meminumnya, Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan jual belinya. Ya, fa fatahal al-mazad hatta dhahaba ma fiha. Kemudian Rasulullah membuka tutup kendi tadi dan menumpahkan isinya hingga habis tak bersisa. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa diharamkan jual beli khamar dan segala bentuk hal-hal yang berkaitan dengan khamar. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla harramal khamra wa thamanaha wa harramal maitata wa thamanaha wa harramal khinzira wa thamanahu." Allah telah mengharamkan khamar dan mengharamkan hasil jual belinya, mengharamkan bangkai dan mengharamkan hasil jual belinya, dan mengharamkan khinzir serta mengharamkan hasil jual belinya. Nabi juga mengatakan thamanul khamri haram. Hasil jual beli khamar itu adalah haram. Bahkan Rasulullah menjelaskan, mengabarkan bahwa Allah melaknat ya banyak perkara yang terbabit di dalam khamar ini. Nabi mengatakan la'anallah al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata lahu. Jadi ada banyak pihak yang terlaknat di dalam bisnis khamar ini. Allah melaknat ya, Allah telah melaknat ya khamr, melaknat peminumnya, melaknat penuangnya, melaknat penjualnya, melaknat pembelinya, melaknat orang yang memeras ya anggur itu menjadi khamar, melaknat orang yang meminta untuk diperaskan, melaknat pembawanya, kurirnya, dan melaknat yang meminta untuk dibawakan kepadanya, agennya. Jadi semua yang terbabit di dalam bisnis khamar itu kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah ditambahkan wa akila thamaniha, dan juga melaknat orang yang memakan hasil penjualannya. Melaknat orang yang memakan hasil penjualannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi salah satu bentuk yang dilarang oleh Nabi di dalam jual beli adalah bisnis atau jual beli yang berkaitan dengan yang diharamkan oleh Allah, yaitu khamar. Termasuk di dalamnya adalah rokok, ya dadah dan sejenisnya. Karena ini disamakan hukumnya dengan hukum khamar karena dapat menghilangkan fungsi akal. Ya, dapat menghilangkan fungsi akal dan dapat memudaratkan pemakainya. Maka semua yang berkaitan dengan rokok, dadah itu diharamkan di dalam Islam. Menjualnya, ya, yang bekerja di dalamnya, yang membuatnya, produsennya, ya. Nabi mengatakan la darar wala dirar. Kita tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Dan termasuk juga tidak boleh menjual barang-barang yang membawa mudarat bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik.
Nah, kemudian di antara perkara yang dilarang oleh Nabi SAW di dalam jual beli adalah jual beli gharar. Yaitu yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah jual beli yang belum jelas, ya, yang mengandung kesamaran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasah dan juga melarang jual beli gharar. Adapun jual beli hasah adalah jual beli dengan lemparan batu. Ini ada 3 bentuk, yaitu pembeli berkata kepada si penjual, jika aku lempar batu ini berarti jual beli itu jadi. Atau yang kedua yang dimaksud dengan jual beli hasah adalah penjual berkata kepada si pembeli, jual beli berlaku atas barang yang jatuh padanya lemparan batumu. Yang ketiga yang masuk dalam kategori jual beli hasah adalah pembeli atau penjual berkata, ukuran tanah yang berlaku dalam jual beli ini berlaku sejauh lemparan batumu. Ya, nah ini termasuk jual beli hasah yang dilarang. Nah, dan termasuk juga adalah jual beli gharar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang segala bentuk jual beli yang mengandung gharar. Apa itu gharar? Jual beli gharar adalah jual beli yang belum jelas barangnya. Jual beli yang mengandung resiko dan membawa mudarat. Ya, belum jelas barang yang dijual, transaksinya, penjual kita katakan cara jual belinya. Karena itu mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara di balik itu justru membahayakannya. Jadi setiap jual beli yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya, yaitu di luar jangkauannya, itu termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara, membeli ikan yang masih kita katakan liar di dalam air, ya, atau membeli budak yang sedang melarikan diri, hamba sahaya yang sedang melarikan diri, membeli unta yang hilang, membeli janin yang masih dalam kandungan atau sejenisnya. Semua itu termasuk jual beli yang fasid, tidak sah. Karena barang yang dibeli belum jelas dan tidak dapat diserahkan kepada pihak pembeli, ya. Dan termasuk jual beli gharar adalah menjual tanah tambang atau tanah yang mengandung logam mulia. Karena jual beli seperti ini tidak dibolehkan. Ya, karena maksudnya adalah menjual emas atau logam mulia yang terkandung dalam tanah ini. Sementara itu masih belum jelas. Ya, beda kita menjual emas. Tapi menjual emas di dalam tanah itu tidak bisa, tidak boleh. Karena belum tentu ada emasnya. Ya, belum tentu juga ukurannya berapa, beratnya berapa. Nah, jadi segala bentuk jual beli yang masih belum jelas transaksinya, belum jelas barangnya, ini tidak boleh, ya, karena ini dapat merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab. Dan akan menyebabkan permusuhan, ya, dan keributan di tengah-tengah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi termasuk gharar di sini adalah, ya, asuransi, ya. Itu termasuk para ulama menggolongkannya kepada bentuk jual beli yang gharar, ya, akadnya akad gharar, akad yang tidak jelas, sehingga urusan klaim mengklaim kadang-kadang diperdebatkan ataupun dipersoalkan, ya, maka jual beli seperti ini diharamkan di dalam Islam. Nah, itulah beberapa di antara bentuk jual beli yang diharamkan barang ataupun cara transaksinya. Nah, kemudian di sana ada adab-adab yang dilarang, akhlak-akhlak buruk yang dilarang di dalam jual beli, di dalam transaksi jual beli. Di antaranya adalah memotong penjualan saudara kita, ya, memotong transaksinya. Kita menjadi pihak ketiga yang memotong penjualannya. Nah, ini dilarang. Larangan menjual di atas penjualan saudara kita, memotong penjualannya maksudnya. Nah, ini diharamkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala bai'a wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhih." Janganlah sebagian kamu menjual di atas penjualan saudaranya, yaitu memotong penjualan saudaranya sesama muslim.
Di dalam riwayat lain disebutkan kecuali bila saudaranya itu mengizinkan. Abu Hurairah juga meriwayatkan nah Rasulullah ayyabi'a hadirun libat. Ya, demikian juga Nabi mengatakan yaitu Rasulullah melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang desa karena itu akan dapat merugikannya. Ya, memotong penjualannya ya hingga ya dia tidak tahu harga pasar hingga dia jual murah kepada orang kota itu. Ternyata harganya jauh dia bawa harga pasar. Nah, demikian. Dan dalam hadis Nabi mengatakan ya wala tanajasu wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhih. Janganlah kamu melakukan praktek najas. Ya, dan janganlah seseorang itu menjual di atas penjualan saudaranya. Adapun praktek najas ini yaitu memuji barang dagangan supaya laku dan atau menawarnya dengan harga tinggi supaya orang lain tidak merasa kemahalan lalu jadi membelinya. Ini biasanya dilakukan oleh kerjasama dengan pihak lain yang dia sudah kerjasama, sudah main mata ya untuk menipu calon pembeli. Ya, pura-pura ditawar dengan harga tinggi supaya pembeli aslinya itu tidak menawar di bawah itu. Ya, atau segan untuk menawarnya karena telah ditawar dengan harga tinggi oleh orang yang dia ajak kerjasama tadi. Nah, ini termasuk bentuk jual beli yang dilarang yaitu praktek najas di dalam jual beli. Dan termasuk yang dilarang adalah yaitu memotong jual beli ya. Tidak halal seorang muslim, seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya. Memotong jual beli ataupun menjual di atas penjualan saudaranya. Ya, jadi ini diharamkan hukumnya ya. Bentuknya adalah ya seorang membeli suatu barang dan keduanya yakni penjual dan pembeli masih dalam transaksi jual beli tersebut dan belum berpisah serta masih memiliki hak khiyar. Lalu datang orang lain menawarkan kepada si pembeli barang lain yang sama seperti barang yang hendak dibelinya atau mungkin lebih baik dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih murah. Ya. Atau dalam bentuk lain itu seorang ya pembeli yang lain mendatangi si penjual lalu menawar barang tadi dengan harga yang lebih mahal, lebih tinggi daripada harga yang disepakati dengan pembeli yang pertama. Sehingga si penjual merasa menyesal dan membatalkan transaksi, lalu menjual barang itu kepada penawar yang lebih tinggi tadi. Nah, ini termasuk ya, menjual di atas penjualan saudaranya, membeli di atas pembelian saudaranya. Nah, ini dilarang ya, hingga saudaranya itu selesai transaksi atau meninggalkannya, yaitu meninggalkan jual beli itu, ya tidak jadi jual beli. Ya, lalu dia boleh masuk ya setelah itu. Adapun ketika saudaranya berada di dalam transaksi jual beli, dia tidak boleh memotongnya. Nah, ini termasuk bentuk kezaliman ya, merugikan saudaranya, baik si penjual maupun si pembeli. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah beberapa bentuk ya, termasuk diantaranya adalah menawar di atas tawaran saudaranya, yaitu memotong tawaran saudaranya, memotong tawaran orang lain. Ya, misalnya seorang yang sudah dua belah pihak, penjual dan pembeli yang terlibat di dalam tawar-menawar, kemudian dia menjadi pihak ketiga yang masuk di tengah-tengah melakukan penawaran hingga membuyarkan tawar-menawar di antara keduanya. Nah, ini termasuk perkara yang dilarang di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya sangat banyak bentuk-bentuk jual beli yang dilarang di dalam Islam. Ya, yang mana kita perlu mempelajarinya ya. Ya, karena bagi para pelaku pasar atau orang yang terjun di dalam perniagaan, ya kewajiban mereka dalam menuntut ilmu yang berkaitan dengan jual beli yang mereka jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taruh minum dulu. Ya. Apakah syarat jual beli? Apakah syarat jual beli? Syarat-syarat jual beli ya tentunya ada barang ya, barang yang dijual adalah barang yang ada ya, bukan barang yang gaib yang tidak ada ya. Kemudian keredaan dari kedua belah pihak
Ya, itu adalah beberapa kita katakan syarat dalam jual beli ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena pada asalnya hukum jual beli ini adalah halal ya. Selama barang yang dijual jelas, ada pihak penjual, ada pihak pembeli, ada barang dan ada alat tukarnya, ya sahlah jual beli itu atas dasar taradin bainahuma, keredaan di antara keduanya, selesai. Ini adalah jual beli yang sudah dijalankan oleh manusia semenjak manusia itu ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, apakah hukum menjual sesuatu barang dengan harga yang rendah dari harga pasaran? Ya, tidak mengapa. Ada di sana barang-barang yang ditas'ir oleh pemerintah, yaitu ditetapkan harganya oleh pemerintah yang merupakan domain ya kuasa pemerintah, misalnya harga minyak ya itu misalnya telah ditetapkan oleh pemerintah, ya harga beras bahan makanan pokok yang ditetapkan oleh pemerintah, tas'ir dibolehkan di dalam Islam untuk maslahat kaum muslimin supaya tidak terjadi praktik kecurangan ataupun kemudaratan ya terhadap kaum muslimin ataupun masyarakat ya. Adapun barang yang lainnya ya silakan ya seorang itu menjualnya dengan harga yang ditetapkannya walaupun itu di bawah harga pasar, dengan tujuan apa, dengan catatan ya dia meletakkan harga itu bukan untuk memudaratkan orang lain ya bukan untuk mematikan perdagangan atau perniagaan saudaranya, sengaja menurunkan harga untuk mematikan perniagaan saudaranya, kemudian setelah mati perniagaan saudaranya dia naikkan lagi. Nah, ini adalah bentuk kezaliman dan kecurangan di dalam praktik jual beli. Ya, itu tidak dibenarkan. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau kita jual di bawah harga pasar karena kita perlu uang ya ataupun perlu melewatkan barang ini dengan segera, atau karena kita menjadi beban bagi kita dan kita lepas di bawah harga pasar, silahkan. Ya, tapi bukan tujuan untuk mematikan perniagaan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Soalan seterusnya, riba dalam perniagaan dikatakan lebih berat dosanya dari zina. Zina ada ketetapan hukumnya dalam hudud, manakala riba tidak ada. Mohon pencerahan. Yaitu dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari riba itu ya. Akibat yang ditimbulkan itu merata. Banyak pihak-pihak yang rugi ataupun terzalimi di dalamnya. Rusaknya pasar karena praktik riba, dan rusaknya pasar, rusaknya ekonomi satu negara ya, dan banyak lagi mudarat yang lebih luas yang ditimbulkan dari riba ini, yang diakibatkan dari riba ini. Sementara zina mungkin mudaratnya terpulang kepada pelakunya ya yang melakukan perbuatan itu. Sementara riba ya akibatnya itu meluas dan merata. Ya, bukan hanya menimpa orang yang terlibat di dalamnya, terbabit di dalamnya, tapi juga pasar akan rugi. Coba lihat pasar yang mempraktikkan sistem riba, hancur semuanya. Ya, dan mudaratnya bukan hanya dirasakan oleh para pedagang ini atau orang yang terlibat di dalamnya, tapi juga masyarakat secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dilihat dari akibatnya. Bukan ini riba nggak ada hukum hududnya. Bagaimana koruptor? Ya, kadang-kadang ya lewat juga, lepas juga dari hukuman karena tidak dianggap pencuri. Ya, sementara kebanyakan pencuri lebih berat hukumannya daripada koruptor. Sementara koruptor ini mungkin yang dicurinya lebih banyak lagi. Ya, tentunya satu perbuatan itu semakin besar dampaknya semakin besar juga ya keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah melaknat riba, pemakannya, orang yang menulisnya, semua yang terlibat di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Bolehkah kita menjual sesuatu barang yang belum dimiliki di tangan kita? Contohnya kita hanya mengambil barang tersebut dari pembekal setelah tempahan dibuat dan bayaran dibuat. Ya, apabila barang itu benar-benar ada, ya bukan fiktif, ya, bukan tipuan, ya, bukan sekedar foto, ya, maka dibolehkan. Ya, karena mungkin dia tidak ready stock ya. Ya, artinya tidak disiapkannya, cuma menyiapkan contoh saja, seperti kita misalnya membeli mobil, ya, kereta, yang dipajang itu adalah sampel ya, contoh.
ya bukan barang yang akan dibeli, tapi ya itu barang ada. Ya, bukan fiktif, ya, bukan tipuan. Ya, bukan sekedar jual gambar. Ya, ataupun jual foto, tidak, tapi barangnya betul-betul ada. Nah, dan kita mampu menghadirkannya pada waktu yang telah disepakati, maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Bukan termasuk menjual barang yang tidak ada, ya. Wallahu a'lam. Atau tidak berada di dalam kuasa kita. Ya. Wallah, ya. Soalnya panjang sikit. Ya. Soal mereka telah mengiklankan package percutian. Package itu menawarkan penginapan 5 bintang pada sekian harga. Namun begitu, peniaga tersebut telah mengalami masalah untuk dapatkan penginapan 5 bintang tersebut dan telah menggantikannya dengan penginapan 3 bintang. So, peniaga tersebut sudah maklumkan kepada para pelanggan tentang masalah ini tanpa mengulangkan pembayaran perbezaan tersebut. Apakah peniaga tersebut perlu lakukan? Adakah perlu bayar balik perbezaan harga penginapan 2 bintang dan 3 bintang kepada pelanggan, ataupun tidak perlu buat ulangan kerana pelanggan sudah diberitahu berkenaan masalah ini? Ya, perlu transparansi, bayyana, menjelaskan, dan menjelaskan di sini bukanlah ya sekedar pemberitahuan, tapi juga menjelaskan hak-hak pembeli, hak-hak konsumen, bahwa ada perubahan dari bintang 5 ke bintang 3. Ya, kemudian perubahan harganya, hak pembeli di sini, hak konsumen. Ya, misalnya ini bintang 5 harganya sekian ringgit, turun bintang 3 menjadi sekian ringgit, ya, maka ada perbedaan sekian ringgit. Nah, kita jelaskan haknya. Ya, kalau dia ridha mengatakan ya sudah ambil, maka kita berhak dan boleh mengambilnya. Tapi kalau diam-diam saja cuma memberitahukan seperti itu dan tidak jelas, ya, karena kadang-kadang sebagian konsumen juga tidak tahu haknya, maka ini boleh jadi termasuk al-ghish, penipuan, kecurangan. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi mengatakan bayyana, ya, idza saddaqa wa bayyana. Jadi tidak cukup dengan saddaqa, benar dia jujur, dia katakan bintang 5 turun bintang 3. Tapi apakah dia bayyana? Dia jelaskan bahwa turunnya bintang 5 ke bintang 3 pembeli punya hak sekian misalnya. Nah, maka dia harus menjelaskan itu, bayyana, bukan hanya saddaqa. Mungkin dia jujur mengatakan ini bukan bintang 5, ini bintang 3. Tapi belum cukup hingga dia bayyana, dia jelaskan hak-hak konsumen, hak-hak pembeli. Ya, bahwa mereka punya hak di sini. Ya, karena turun bintangnya dari bintang 5 ke bintang 3. Maka ini harus dijelaskan. Ya, ini biasanya mungkin usaha travel, ya. Travel umroh atau haji, sampai di sana turun bintang atau pindah penginapan lebih murah. Ya, kadang-kadang pelaku ataupun pemilik travel diam-diam saja. Memang dijelaskan, kita pindah ke hotel ini, betul. Ya, dia tidak berkata bohong, dia benar. Ya, pindah dari sini ke sini, tapi dia tidak menjelaskan hak konsumen, hak pembeli, ya, hak yang pelanggan. Nah, ini tidak dibenarkan. Dia mesti kena jelaskan semuanya. Bayyana, barulah burika bai'ihima, diberkati jual beli mereka. Kalau tidak, ya maka Allah tidak akan memberkahinya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, bolehkah kita melakukan perniagaan insurans atau takaful? Para ulama menjelaskan bahwa takaful ataupun asuransi, ya, insurance itu termasuk jual beli gharar, akad gharar yang tidak jelas. Ya, ya tentunya di sini ada pihak yang rugi sebenarnya. Ya, bisa jadi, boleh jadi yang rugi itu adalah pihak insuransinya, ya, karena dia mengklaim, ya, kliennya, ya, kliennya mengklaim, ya, sementara mungkin uang klien itu nggak cukup untuk klaiman ini, ya, atau sebaliknya si kliennya telah menyetor banyak uang dan uang itu tidak kembali kepada mereka. Jadi ada unsur gharar di sini. Maka dari itu para ulama tidak membolehkan, ya, bentuk-bentuk insurans ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, mungkin sampai di situ saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين